Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsentrasi sifat koligatif. Ada 3 jenis konsentrasi di sifat koligatif. Yang pertama fraksi mol, yang kedua molalitas. Molal. Ini memang M-nya kecil ya, molalitas. Ini molaritas. M-nya besar, ini M-nya kecil. Membedakannya nih. Kalau molalitas seperti kalau ada orang yang menyebutnya cadel. Molalitas, ini molaritas. Ada 3 ya. Fraksi mol, molalitas, molaritas. Dalam konsentrasi kita akan menyebut tentang zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah ini. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke sini ke dalam gelas atau gelas kimia atau tabung reaksi, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi ini namanya zat terlarut. Kita akan mengenal ZT. Nah, ini larutan yang banyak nih, ini biasanya jumlahnya lebih banyak ya. Ini adalah pelarut. Ya, pelarut. Nanti kita nyebutnya P kecil. P kecil ya. Bedanya zat larut dengan pelarut, kalau zat larut sesuatu yang dimasukkan ke dalam wadah. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam wadah yang di dalamnya sudah ada pelarut. Pelarut biasanya lebih banyak daripada zat terlarut. Satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol. Fraksi mol ada 2, fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol pelarut. Kalau fraksi mol zat larut, di atasnya adalah mol zat larut per mol zat larut plus mol pelarut. Ini biasanya disebut mol tot atau mol total. Ya, ingat ya, kalau fraksi mol zat larut di atasnya mol zat larut. Kalau fraksi mol pelarut di atasnya mol pelarut per mol tot. Ya, keterangannya N itu adalah mol, nih N. N atau mol adalah gram per ml. XZT fraksi mol zat larut, XP fraksi mol pelarut. Terus 1 sama dengan fraksi mol zat larut plus fraksi mol pelarut. Ya. NZT adalah mol zat larut, NP adalah mol pelarut. Yuk kita bahas ya. Kita lihat ya. Suatu senyawa glukosa C6H12O6 mR-nya 180 sebanyak 45 gram. Tulis dulu diketahuinya glukosa C6H12O6 mR-nya 180. Terus sebanyak 45 gram. 45 gram. Nah, kalau ada mR, ada gram, kita langsung aja cari mol glukosa. Sama dengan gram per mR. Ini seperti ini rumusnya nih. Gram per mR. Sama dengan gramnya berapa nih? 45 gram per 180 sama dengan 0,25 mol. Ya. Air H2O. mR-nya 18. Berapa gramnya? Kita lihat 90 gram. 90 gram. Ya. Berarti mol air
sama dengan 90/18 sama dengan 5 mol. Nah, ya udah dapat ya mol. Ini berarti kita tulis ya, samain aja ya. Ini berarti NZT ya. Ini berarti NP. Yuk, lanjutin yuk. Nah, kalau ditanya XZT sama dengan NZT per NZT plus NP sama dengan NZT-nya berapa tadi? Nih. 0,25 per 0,25 plus 5. Nah, ini ya. Ini sama ini. Ya, terus. Berarti 0,25 per 5,25 sama dengan 0,047. Kita hanya membutuhkan 2 angka setelah koma ya. Berarti kalau 0,047 kalau kita cilim jadi dibulatin 0,05. Inilah fraksi mol zat terlarut. Ya, sekarang MP. Ya, memang NP itu adalah rumus XP maksudnya. Fraksi mol adalah mol pelarut NZT plus NP. Segitu. Tapi ada yang lebih simpel lagi ini. Ya, karena apa kita pakai yang simpel? Karena XZT-nya sudah ketemu. Ini X sudah ketemu. Berarti ini aja. 1 sama dengan XZT ditambah XP. Berarti XP sama dengan 1 min XZT sama dengan 1 min 0,05 sama dengan 0,5. Ya. Inilah fraksi mol pelarut. Ya, gang ya. Kalau ada soal begini harus dengan cara diketahui supaya memudahkan dalam menjawab. Kalau ada MR, ada gram, langsung aja mencari molnya karena mol adalah gram per MR. Ini ya. Nah, udah dapat ini untuk glukosa zat larut berarti NZT, kalau air NP. Larut ya. Ya, langsung masukin aja. Ya. Yang kedua kita membahas tentang molalitas. Ini tetap M kecil ya. Jadi kalau kalian menulisnya M besar, nih misalnya, ini salah ya. Molalitas M kecil ya. NZT dikali 1000 per P. M-nya adalah molalitas, NZT mol zat larut, P massa pelarut dalam bentuk gram, dalam satuan gram. Yuk kita coba. Diketahuinya apa aja nih? Ya. NaCl, terus MR-nya 58,5. Memiliki massa sebanyak nih ya sama dengan 29,25 gram. Dimasukkan ke dalam pelarut alkohol sebanyak 250 gram. Hitunglah jumlah molalitas. Ditanyakan M kecil. Ya. Rumus M kecil apa tadi? Ya, molal adalah NZT dikali 1000 per P. Oh iya. Pelarut ini kan dalam bentuk gram. Ini sama dengan 250 maaf, nggak usah. Ya. Ini dalam bentuk 250 gram ya. Ini pas ya. Nah, kita masukin NZT ya. NZT sama dengan tadi
Ingat, di sini kalau ada ml ada gram, berarti cari mol sama dengan gram per ml. Langsung aja. Gramnya berapa? 29,25 per 58,5 sama dengan 0,5. Nah, berarti di sini adalah 0,5. Berarti M sama dengan NZT dikali 1000 per P. Masukin aja. 0,5 dikali 1000 per 250 gram. 4. Berarti 0,5 dikali 4 sama dengan 2 molar. Ya. Ya, molaritas M kecil. Mol zat laut kali 1000 per P. Jadi ingat, kalau untuk membahas soal harus pakai diketahui. Ya. Nah, kalau ada ml, ada gram, hitung aja molnya langsung. Ini maaf tadi ya, ini maaf. Nah, ditanyakan M. Cari dulu, tadi kan udah dicari nih. Masukin aja. Berarti molaritasnya adalah 2M. Yang ketiga, molaritas. Ya. Molaritas nih. Mol zat larut per volume. Volume dalam satuan liter. Ini dalam satuan liter ya. Yuk, hitung yuk. Diketahuinya apa aja nih? Diketahui apa? CO. Ini urea ya, yang buat pupuk. MR-nya berapa? Nih, 60. Terus gramnya 15 gram. Ingat, ada ml, ada gram. Kita cari molnya. Molnya sama dengan gram per ml. Ya, berarti 15 per 60. Berapa? 15 per 60 seperempatnya ya, 0,25. Nah, terus air. Di sini air atau H2O ya. 250 ml. Nah, sementara satuan ini adalah liter. Berarti kalau dijadiin liter berarti 0,25 liter. Ya, dijadiin liter dulu ya. Yang ditanyakan adalah molaritas. Ya. M sama dengan NZT per volume. Nah, di sini ini mol ya. Udah dapat ya mol ya. Langsung aja. 0,25 per 0,25 liter sama dengan 1 molar. Itu molar ya. Ulang. Molaritas rumusnya adalah mol per volume. Volume dalam satuan liter. Ingat, memudahkan kalian menjawab harus pakai diketahui. Ya, masukin ml-nya, gramnya, baru mencari molnya. Gram per ml 15 per 60, 0,25 mol. Air 200 ml. Kalau di soalnya sudah liter ya sudah, tapi karena ini di soal ada mililiter berarti 0,25 liter. Ditanyakan M molaritas, M adalah M besar ya. Mol zat larut per volume. Ini 0,25 per 0,25 liter juga. 1 M. Nah, ini ya, demikian materi kali ini. Pelan-pelan kalian pahami. Semoga bermanfaat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.